mengungkapkan lafaz istighfar atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang itu dengan mengungkapkan istilah yang tadi ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus menjadi bahan perhatian dan juga sesuatu yang harus dilakukan oleh hamba-Nya. Di dalam Al-Quran kadang Allah Subhanahu wa taala ketika mengungkapkan istighfar itu dalam bentuk perintah, dalam bentuk amar, atau dalam bahasa Indonesia adalah perintah. Misalkan Allah mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Istighfar di sana diperintahkan oleh Allah dalam bentuk perintah. Wastaghfirullah, dan hendaklah kamu sekalian memohon ampunan kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Dia Maha Kasih terhadap hamba-hambanya. Secara jelas bahwa istighfar itu diperintahkan oleh Allah. Yang keduanya, kadang juga Allah mengungkapkan istighfar itu dalam bentuk pujian kepada orang yang melakukannya. Dan ada waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang beristighfar. Misalkan pada ayat yang lain Allah mengungkapkan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar bil ashari pada waktu ashar, pada waktu sahur. Ashar di sini bukan asar, waktu asar. Bil ashar waktu sahur. Tentu ungkapan wal mustaghfirina bil ashar yang menunjukkan bahwa orang dia bangun ketika sahur bukan berarti sahudang-hudang, tapi dia bangun untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Bisa dua kemungkinan, bisa dia bangun untuk sholat malam, dan juga bisa jadi dia bangun untuk melaksanakan sahur. Ada orang melakukan penting dan lain sholat, tapi biasanya kacai malas soalnya ingat di bumi Allah ketika subuh nanti subuh keberangan subrang. Jadi pada ayat ini Allah mengungkapkan sebagai satu bentuk pujian dari Allah kepada orang-orang yang beristighfar wal mustaghfirina bil ashar. Ibadah sekalian, tapi juga Allah Subhanahu wa taala Dia menggandengkan
menggandengkan istighfar itu dengan taubat. Gitu. Jadi kadang dalam Al-Quran itu Allah dia mensejajarkan, menggandengkan istighfar dengan kalimat taubat. Berarti ada sesuatu yang berbeda dan menjadi penekanan pada setiap dari ungkapan itu. Hari istighfar sarua teu jeung tobat. Hari tobat sarua teu jeung istighfar. Agama kita mungkin mensejajarkan dalam konteks menyamakan antara istighfar dengan taubat. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu. Ada kalimat istighfar dengan kalimat taubat. Afala yatubuna ilallah. Kenapa tidak bertobat kepada Allah? Wa yastaghfirunahu, dan memohon ampunan kepadanya. Jadi yang pertama itu taubat, kemudian digandengkan dengan istighfar. Ini berarti ada sesuatu yang beda dari segi penekanannya, Nah, penekanannya itu berarti ketika Allah mengatakan dan mengungkapkan kalimat taubat, kemudian kesananya adalah istighfar, ini menunjukkan bahwa taubat itu berarti meninggalkan dosa dengan hati dan anggota badan. Nah, itu taubat. Jadi meninggalkan dosa dengan hati dan anggota badan. Jadi itu disebut dengan taubat, penekanannya. Sementara kalau istighfar dalam konteks ayat yang ini mengandung arti jadi ungkapan minta ampunan. Jadi kalau istighfar itu satu ungkapan yang menunjukkan kepada permintaan ampunan. Lafaz yang digunakan sebagai cara kita minta ampunan kepada Allah. Sementara kalau taubatnya adalah meninggalkan dosa dengan hati dan perbuatan. Jadi yang kaitannya dengan istighfar dengan taubat itu sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan. Jadi istighfar mah nyambung nanti dengan pas soal mengenai nyata taubat Gusti Allah. Hadirin di iman sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dan hadis itu hadis hasan. Ini statusnya kita bisa mengamalkan kata hadis itu. Redaksi hadisnya ini juga masih sama kaitannya dengan urusan taubat, dengan urusan istighfar terutama. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, jadi yang disampaikan oleh Rasul ini adalah kaitannya dengan kursi, hadis kursi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hadisnya berarti kursi. Ya bani Adam, wahai anak Adam, maksudnya adalah manusia. Nama lain dari manusia adalah Ibnu Adam, anak Adam. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya selama engkau, kata Allah, berdoa kepadaku atau juga memohon kepadaku, salila anjeun ngadoa jeung menta kakula Gusti Allah. Warajautani, dan engkau berharap kepadaku. Satu adalah memohon, berdoa, dan keduanya berharap kepadaku. Ghafartu laka, aku akan mengampunimu, ala makana minka, atas dosa yang kamu lakukan, wala ubali, dan aku tidak akan memperdulikan seberapa dosaku. Jadi saku maha wailobana, Allah tidak peduli selama da'autani wa rajautani, hamba itu dia berdoa, memohon dan mengharapkan. Ghafartu laka, aku akan mengampunimu. Kemudian berikutnya, ya bani Adam. Tadi kan berarti itu statement. Jadi Allah memberikan sebuah statement. Ya bani Adam, wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, lau balagot dzunubaka anas samai thummastaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalaulah seandainya dosa-dosamu itu sampai ananas sama, anana artinya as-sahab, as-sama, awan langit yang tinggi, lamun mah dosa anjeun dan nepi ka naon muncubut gitu kan, sudah muncubut gitu ya. Jadi naon kalbur gitu ta, muncubut bela geus lamun teu saya muncubut di nepi ka ngajul kalangit saking lobana as-sahab. Kemudian kamu memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka
aku akan mengampunimu, wala ubali, dan aku tidak peduli seberapa dosa kamu terhadapku. Hadis Firman makan itu kahiji mah muni kado mah lamun teh dosa teh meureun lain sana lain sakeblok, tapi bagus muncul ketika teh nepi ka langit jujur gitunya, nepi ka jujur ka langit salila anjeun minta pangampura ka Gusti Allah, maka kaula muarek paduli sakumaha wae oge baris dihampura. Ya bani Adam, ya anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, lamun teh mah anjeun datang ka kaula kalawan mawa kasalahan mawa dosa bi qurabil ardi salegana bumi legana sakumaha dan sakieu heureunya salegana bumi pangeusina bumi jeung pangeusina terus ana teh geus teu kaukur. Itu kan digambarkan berarti mun tadi mah saat ketika jujung ka langit anu kana mah lamun teh dosa anjeun teh kasalahan ketika sapinuh bumi anjeun datang ka kaula bari jeung mawa dosa anu loba eta. Humma laqitani, kemudian kamu menjumpaiku, datang ngahadap, la tusyrik bi syai'an, kalawan anjeun teu syirik ka kaula ku saperkara oge. Jadi datang teh bari jeung teu ngalakukeun syirik, padahal mah syirik teh kaasup kana dosa. Berarti kita beda itu doa syirik itu teh pagawean syirik. La ataituka bi qurabiha, pasti aku akan mendatangimu bi qurabiha maghfirah, dengan mendatangimu yakni dengan memberikan ampunan seluas dosa kamu yang seisi bumi itu. Nah, ini. Jadi kita menangkap pada hadis yang ini adalah tentu memberikan harapan. Dengan hadis ini kaitan dengan istighfar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah harapan penting. Harapan itu tentu sesuatu yang akan membangkitkan orang untuk munculnya semangat itu dengan harapan. Jadi tepai nalika jalma dia punya harapan. Jadi hadis tadi ini menggambarkan juga adanya harapan. Allah memberikan sebuah harapan, yakni begitu luasnya ampunan dari Allah terkait dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Berikan harapan. Sehingga kemudian bagi para pendosa itu maka dia tidak berputus asa. Ya, kalau orang sudah tidak punya harapan, maka kemungkinan akan lahir putus asa. Sehingga dengan putus asa itu bisa jadi orang itu dia akan tenggelam di dalam kemaksiatan. Karena sudah tidak punya harapan. Itu kan sama juga dengan kisah yang dulu pernah saya ceritakan itu. Ketika orang sudah berapa membunuh 99 orang, kemudian dia
sampai dengan 100, tapi Allah pada akhirnya memberikan ampunan itu. Gambaran hadis ini juga menggambarkan seperti itu. Jadi orang tidak putus asa dengan apa yang dia lakukan. Ya, yang namanya dosa itu kan berarti ya bisa dosa kurang anu aja, bisa oke dosa anu terkadang biasa nama anu loba dilakukan anu urang geus nyaho gitu, geus nyaho. Maka dalam hadis itu juga Rasulullah mengatakan bahwa ketika tahu perbuatan dosa melakukan itu sama dengan memperolok-olokkan terhadap Allah. Karena itu saking banyaknya dosa, ya Allah pun memberikan ampunan yang begitu luas kepada umatnya. Ibu-ibu sekalian, juga pada hadis yang ini juga adalah sebab mendapatkan ampunan bagaimana. Tadi disebutkan bahwa selama orang itu dia berdoa kepada Allah dan mengharapkan kepadanya, Allah akan mengampuninya. Oleh karena itu ada sebab, ya, ada sebab mendapat ampunan dari Allah. Di antaranya adalah bahwa doa disertai dengan optimisme terkabulnya doa. Jadi ketika orang berdoa, dia harus punya optimis akan terkabulnya doa. Kenapa demikian? Karena satu keniscayaan ketika Allah memerintahkan orang untuk berdoa, maka tidak ada halangan bagi Allah untuk mengabulkan terhadap doa itu. Mau mungkin diparentah lamun moal dikabulkeun. Nah, itu kan termasuk juga satu keyakinan optimisme terkabulnya doa. Jadi moal mungkin kajanjikeun lamun teu ditadunan. Itu kan Allah mah seperti itu. Ayo urang mah ngajanjikeun barisan pasti ditadunan. Kalau Allah itu tidak begitu. Allah itu ketika dia menjanjikan sesuatu, maka pasti beliau akan mengabulkannya. Terlepas dari apakah cepat atau lambat, tapi prinsipnya Allah dia akan mengabulkannya. Kenapa ya? Doa itu sendiri kan termasuk ya diperintahkan. Misalkan kita melihat pada surat Ghafir ayat 60. Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu satu jaminan yang mesti kita tidak boleh ada keraguan padanya. Dan Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan Allah berfirman berkata kepada kamu sekalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu sekalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan terhadap doa kamu sekalian. Jadi bangun sikap optimisme. Nah, berikutnya ini ada syarat dikabulkan doa dan juga yang menjadi penghalang kenapa doa tidak dikabulkan. Ini ada 7 pada antaranya. Jadi ada 7 syarat dikabulkan doa dan penghalang kemudian kenapa doa kita tidak dikabulkan. Jadi kalau syarat maka berarti kudu ditempuh. Ya, ada syaratnya tadi ditempuh, tapi kahaya kudu kecopotan. Kepada kita mau tergeujeuh gitu, tergeujeuh gitu. Segala macam mereka urang lamun budak sakola mah aya perguruan tinggi gitu, asup perguruan tinggi ada syarat tadi tumponan. Lulusan SD ya bagisan ka kumaha oke. Jadi ada syarat yang harus ditempuh. Nah,
Ada beberapa syarat ini yang menjadi syarat dikabulkan doa. Satu, bahwa ketika berdoa itu hadirnya hati dan penuh harapan. Jadi kudu menghadirkan hati dan ngabogaan pangharapan anu badan. Doa kan kasutna ibadah. Doa umumul ibadah. Doa itu intinya dari ibadah. Ketika seseorang berdoa, maka itu adalah bagian dari ibadah. Nah, salah satunya itu ya tadi hadir hati dan penuh harapan. Beda antara ngadoa make hati jeung ngadoa padu asa ngadoa unggul. Itu tentu akan berbeda. Kenapa kalau dalam Al-Quran atau juga Al-Hadis orang tua itu doanya mustajab? Gitu kan? Doa orang tua itu adalah mustajab. Kenapa? Karena tidak mungkin orang tua ketika dia misalkan mendoakan kepada anaknya itu dengan hati yang kurang kepaduan yang mungkin. Jadi kalau ngadoakeun ka anu jadi anak, nah, itu tentu dengan penuh hati. Jadi hati itu benar itu teh. Mungkin kebarang dia kan saeureug-eureug begitu nya. Sabaung-baung anak, tapi ketika didoakan oleh orang tua, maka orang tua akan penuh dalam berdoanya. Artinya apa? Menunjukkan bahwa dia itu penuh dengan hati yang luar biasa. Jadi syarat doanya harus hadir hati. Jadi terlalu terharu. Hadirnya hati dan penuh harapan. Karena itu ya doa orang tua itu termasuk doa yang tidak ada penghalang bagi Allah untuk menolaknya. Saking hadir. Tadi teh hadirnya hati dengan doa teh kan berarti perlu diadong, perlu dilatih. Perlu fokus, sebenarnya perlu fokus. Ada orang doa teh yang loba mah teh nya kemana wae gitu. Kalau masalah doa anak yang diijabah tapi ngadoana itu baru tuh fokus harus di Allah. Dan Allah dia tidak akan mengampuni doa bagi yang hatinya lalai. Nah, ini hati lalai teh melimpah tapi fokus lah sehingga betul-betul begitu tadi pas saya. Jadi Allah dia tidak akan mengabulkan doa bagi hati yang lalai. Betul-betul pada asal itu berarti hati yang betul-betul butuh tapi sehingga tidak butuh. Itu satu. Yang keduanya, berketeguhan hati dalam meminta dan berdoa. Jadi jangan ragu, ulang ragu-ragu. Tadi disampaikan bahwa keteguhan hati itu juga menjadi prasyarat. Ragu-ragu, kokoh. Sebab Allah tidak akan mampu mengabulkan bagi hati yang lalai itu. Butuh. Jadi berketeguhan hati. Anu katilu nama terus menerus dalam berdoa. Terus terus menerus dalam berdoa. Kenapa? Karena bisa jadi itu menunjukkan bahwa dalam hadis yang lain Allah katakan, wahai Jibril, jangan kau segera untuk mengabulkan kebutuhan dari hambanya itu, karena aku senang untuk mendengar suaranya. Kata Allah begitu. Kata Allah itu. Ini menunjukkan bahwa orang harus terus berterus dia berdoa kepada Allah, ulang rasa, ya putus asa, terus berdoa kepada Allah. Adapun kemudian nanti diijabah atau tidaknya, nanti ada hal-hal yang lainnya. Yang keempat itu
melarang minta disegerakan dan meninggalkan doa. Itu juga tidak boleh. Ini termasuk berarti kalau tadi masalah sekarang termasuk perkara yang menjadi penghalang. Jadi tidak boleh bagi seseorang minta disegerakan ketika dia berdoa dan meninggalkan setelah tidak terkabul. Ada orang kapan ngadoa teh hayang sing kadang sabong. Ngadoa tuluy beunang buru-buru. Itu juga termasuk penghalang. Tidak minta disegerakan. Karena ada beberapa kemungkinan dalam hadis itu. Ketika seseorang itu dia tapi kalau prinsip berdoanya harus. Artinya ketika seseorang itu meyakini bahwa Allah akan mengabulkan, kemudian dia tidak minta disegerakan, berarti dengan minta disegerakan sama dengan mendikte terhadap Allah. Padahal Allah dia punya kewenangan untuk mengabulkannya itu. Ulah yang buru-buru kan, tapi pasti itu pasti terkabul, tapi dengan proses yang lama. Bisa jadi begitu itu berdoa, karena kan urusan mengabulkan itu bukan urusan hambanya, tapi urusan Allah mengabulkannya itu. Nah, bisa jadi Allah akan mengabulkan, ya. Yang kedua, Allah juga tidak mengabulkannya karena digantikan dengan kebaikan yang lain, atau juga Allah menjadikan investasi untuk nanti ya. Pokoknya berdoa, anak pakai urusan dikabulkan, Allah dia mana tahu. Tidak minta disegerakan, dan juga ketika tidak diijabah, kemudian dia meninggalkan dari doa itu. Teruslah urang doa begitu hayu begitu kan ijabahna, terus boleh bawa doa deui. Nah itu termasuk juga penghalang. Karena berarti ada rasa tidak yakin terhadap janjinya Allah. Ketika tidak merasa yakin janji Allah itu, ya itu termasuk masuk penghalang dari diijabahnya doa itu. Doa terus saya doa. Euleur ke arah Gusti Allah jangan begitu. Lewat doa, euleur gitu punya, euleur doa gitu. Nah kemudian yang kelimanya ini yang menjadi penghalang dari doa kita adalah rezeki yang tidak halal. Wah iya benernya. Ada rezeki yang tidak halal, ada rezeki yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Berarti sebaliknya, kalau doa kita ingin mustajab, maka rezeki harus halal. Wah itu seberat, tiga orang banyak itu. Oh bagi kita sepedian beda begini kan? Itu berat itu pak. Ini pulau makil tapi naik ayam ada kilo, jadi itu bedanya sepeda dia kenyataan. Oh guru banyak pagi, kepala tempat dulu deh. Jadi tidak umur gitu. Tapi itu ayam ada gitu deh. Benar jadi salah benar deh. Benar deh jadi salah. Nah ini tapi yang kita mau minimalisir begitu ya, minimalisir. Jadi di dunia makanan mau beda, no benar jadi salah, benar jadi salah. Ini yang kita meminimalisir dari rezeki yang tidak halal. Ini mahjurnya doa itu bisa jadi dengan rezeki yang halal. Ini kembali kepada kita. Kemudian yang keenam itu inti dari doa itu adalah intinya adalah lebih banyak kepada kita ampunan dari Allah. Maghfirah itu yang harus diperbanyak. Dan yang ketujuhnya ini menggantikan permintaan hamba dengan sesuatu yang mengandung kebaikan. Maksudnya begini, ketika kita berdoa kepada Allah, mungkin Allah tidak langsung mengijabah terhadap kebutuhan dari hamba itu. Tapi ada yang menggantikan dengan sesuatu yang sifatnya kebaikan. Ya Allah, pasihan abdi anu ke Allah terjadi apa? Bisa jadi
teu diijabahna eta jadi kahadian bikin eta jamu. Buah-buah lamun ijabah menjadi partner teh ngalakna teh pagawean anu goreng misalnya. Jadi ngilakakeun lamun jabat doana diijabah. Itu menggantikan dengan kebaikan yang lain. Artinya bahwa tidak menimbulkan sikap suudzon kepada Allah. Itu dalam hal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul sekalian, nah itu tadi beberapa keterangan di dalam Al-Qur'an yang kaitannya dengan istighfar, dan juga inti dari istighfar itu adalah kita berdoa kepada Allah untuk memohon ampunan. Tapi nanti juga ada doa istighfar yang Allah kemudian mensyaratkan, itu kan beda-beda juga. Yang hal sifatnya perlu syarat yang lain juga harus dilakukan. Jangan mainan, jangan maling, mau istighfar, minta ampun, tidak beda lagi. Ada syarat-syarat yang secara khusus dilakukan dan Allah akan memberikan ampunan setelah orang itu menembus dengan perbuatan kesalahannya. Tapi dosa-dosa kecil, insya Allah Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya sesuai dengan hadis yang tadi itu. Salila jalma minta pengampunan Gusti Allah, sekepada salah pun dulu Allah akan memberikan ampunannya. Ibu-ibu sekalian, itu kajian kita pada subuh kali ini sebagai pengantar saja. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, mangga terbuka untuk kita bahas, untuk kita dialogkan. Tapi kalau melihat bahasa mengenai istighfar ini memang cukup banyak, hadis dan juga keterangan-keterangannya. Itu barangkali sebagai pengantar awal saja. Kalau ada tambahan atau juga ada pertanyaan, maka pilih aja. Maka apa jawaban?